Bismillahirrahmanirrahim, masih terkait dengan pernyataan salah seorang pendakwah yang menyatakan bahwa Buya Muhammad Natsir berbicara negatif terkait dengan Hamas, salah satu organisasi pejuang kemerdekaan Palestina, yang pendakwah ini dalam beberapa pernyataannya merendahkan, melecehkan, dan memfitnah Hamas yang berjuang di Palestina untuk kemerdekaan bangsanya, dan kemudian memperkuat argumennya dengan klaim bahwa dia bertemu dengan Buya Muhammad Natsir, salah seorang tokoh Islam, tokoh dakwah internasional yang sangat concern dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, bahwa Buya Natsir berbicara hal yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh si pendakwah ini. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dari buku-buku yang ditulis oleh Buya Natsir maupun pernyataan-pernyataan beliau yang ditulis oleh murid-murid beliau maupun dalam buku-buku lain yang ditulis oleh para akademisi, para penulis terkait dengan riwayat hidup, perjuangan, pengorbanan Buya Natsir, itu tidak kita dapati beliau berbicara terkait dengan Hamas. Dan kalaupun beliau berbicara dengan Hamas, terkait Hamas, apabila kita menemukannya, saya cukup yakin bahwa beliau tidak akan bicara dengan nada yang negatif. Justru beliau akan bicara dengan supporting yang penuh, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan berbicara yang positif terkait dengan gerakan Hamas ini. Saya memiliki 3 buku yang Buya Natsir berbicara secara langsung dan panjang lebar terkait dengan Palestina ini. Pertama adalah buku Approach Baru Masalah Penyelesaian Palestina. Ini bukunya, di mana ini adalah hasil wawancara beliau, hasil diskusi beliau setelah beliau ke Bali tahun 1970 dari satu konferensi organisasi Islam yang beliau merupakan utusan dari Robitoh Alam Islami pada saat itu, yang juga berbicara terkait dengan persoalan Palestina itu. Maka beliau datang ke Bandung, lalu berdiskusi dengan para dai yang tergabung dalam KOP Mubalik Bandung atau CMB. Nah, hasil perbincangan itu kemudian dibukukan, yang hasilnya adalah buku ini. Masih diketik oleh mesin tik ini tahun 1970. Beliau berbicara tentang kondisi Palestina. Yang kedua adalah buku Masalah Palestina. Ini buku cetakan pertama yang dicetak tahun 1971. Lalu buku ini Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Ini buku yang sangat berharga, hasil wawancara beliau dengan tokoh-tokoh muda Islam pada saat itu tahun 1986-87. Beliau diwawancara oleh tokoh-tokoh muda Islam seperti Amin Rais, Kunto Wijoyo, Endang Saifuddin Ansori, Watik Pratikya, lalu kemudian Yahya Muhaimin. Selama 2 tahun diwawancara, dan salah satu hasil wawancaranya adalah buku ini, Percakapan Antar Generasi, Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Beliau juga di sini berbicara tentang Palestina. Kita tahu bahwa Hamas sendiri, Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam di Gaza, Palestina itu berdiri pada tahun 1987. Pak Natsir menulis ini, atau pesan beliau dituliskan ini tahun 70, tahun 71, tahun 86, tahun 87. Jadi pada saat itu Hamasnya belum ada. Jadi wajar kalau beliau tidak berbicara soal Hamas. Tapi kan beliau hidup sampai pada tahun 1993, yang banyak orang kemudian bertemu dengan beliau, mendengarkan ceramah beliau dan lain sebagainya, termasuk yang diakui oleh
Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra itu, bahwa saat di Padang diajak oleh rekan-rekan PII aktif di dalamnya, menurut pengakuannya ya, kita tidak tahu benar atau tidaknya. Lalu di situ ada hadir Buya Natsir menyampaikan materi, lalu katanya Buya Natsir berbicara tentang Hamas dengan nada yang negatif gitu. Nah, ini memang perlu dikonfirmasi uh, ke pendakwah ini, dan jelas tidak bisa dikonfirmasi kepada Buya Natsir karena beliau sudah wafat ya. Tapi saya coba konfirmasi ke beberapa murid Buya Natsir, yang saya banyak bergaul dengan murid-murid Buya Natsir ini yang masih ada ya. Dan beliau-beliau menyatakan tidak ingat soal itu, tidak hafal soal itu, dan merasa Buya Natsir tidak pernah cerita soal itu. Juga merasa Buya Natsir tidak cerita hal yang negatif soal Hamas selama kebersamaan murid-murid yang ada ini dengan Buya Natsir sebelumnya gitu. Saya sendiri dengan Buya Natsir ini tidak ketemu. Saya lebih pas disebut sebagai cucu murid, karena saya dididik oleh murid-murid Buya Natsir, baik di Persis, di Persatuan Islam, maupun di Dewan Dakwah. Saya sejak kecil dididik di lingkungan Persatuan Islam Persis, yang sama-sama kita ketahui bahwa Buya Natsir ini adalah salah seorang tokoh besar di Persis, di Persatuan Islam, yang pernah jadi wakil ketua umum, juga jadi ketua umum pimpinan pusat di Persatuan Islam itu. Dan beliau tokoh yang dijadikan rujukan, dijadikan teladan di lingkungan Persis gitu. Pemikirannya dikaji dan sebagainya. Sejak kecil saya mengenal nama ini. Lalu kemudian mondok di Pondok Pesantren Persis, semakin kenal, semakin dekat, membaca buku-buku beliau yang ada di pesantren pada saat itu. Lalu kemudian lanjut kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Makin dekat saya dengan Buya Natsir ini, pemikirannya, riwayat hidupnya, perjuangannya gitu. Dan saya memiliki hampir semua buku-buku beliau, tulisan-tulisan beliau. Dan saya sudah baca semuanya buku beliau, termasuk memiliki sebagian besar buku-buku yang ditulis oleh orang lain tentang beliau. Dan sebagian besarnya sudah saya baca. Saya tidak menemukan beliau bicara tentang Hamas, atau beliau bicara tentang Hamas dengan nada yang negatif. Saya tidak menemukan. Dan saya rasa dari perkenalan saya dengan pemikiran, riwayat hidup, perjuangan, pengorbanan Buya Natsir, bagaimana beliau luar biasa dalam mensupport perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Rasa-rasanya tidak mungkin beliau akan bicara negatif terkait dengan para pejuang Palestina, lalu kemudian khususnya tentang Hamas gitu di Palestina itu. Jadi saya pikir Ustadz Ali Musri Semjan Putra ini perlu klarifikasi gitu, perlu menghadirkan bukti gitu. Karena kalau tidak, maka ini jadi fitnah buat Buya Natsir, seorang tokoh besar Islam internasional, dan beliau berbicara menisbahkan kepada Buya Natsir ini. Kalau tidak, maka beliau akan dituduh sebagai seorang pendusta jika tidak menghadirkan bukti bahwa Buya Natsir bicara Hamas, lalu menjelek-jelekan Hamas, melecehkan Hamas seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ali Musri Semjan Putra itu. Jadi saya latar belakang sangat dekat dengan Buya Natsir dalam pemikiran, riwayat hidup, perjuangan beliau. Saya juga dididik oleh murid-murid Buya Natsir. Saat ini juga saya masih bergaul, mengambil istifadah dari murid-murid beliau yang masih ada. Saya berada di lingkungan yang memang lingkungan Masyumi, lingkungan Dewan Dakwah, lingkungan Persis hingga saat ini, sebagai modal saya untuk berbicara seperti ini agar tidak ada fitnah kepada pribadi Buya Natsir. Kecuali ada yang memang tidak saya ketahui dan Ustadz Ali punya faktanya, punya datanya yang valid, maka saya bisa merevisi, bisa rujuk kepada pendapat yang lebih benar begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.